Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Mela Frisa dari kelas seminar mata kuliah D, Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan menyajikan makalah seminar mata kuliah saya, di mana latar belakang dari pembuatan makalah ini sendiri yaitu berdasarkan berkembangnya industri yang ada di Indonesia dan juga meningkatnya aktivitas masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, salah satu elemen yang berkontribusi atau yang ada pada pencemaran ini salah satunya yaitu eh, elemen fosfor. Nah, di mana fosfor ini merupakan limbahan atau sisa limbah dari kegiatan industri, kegiatan domestik, kegiatan pertanian, dan kegiatan pertambangan dan lain sebagainya. Nah, untuk unsur fosfor ini sendiri dia tidak ditemukan dalam bentuk sebagai elemen atau dia berdiri sendiri sebagai fosfor, tetapi dia ditemukan dalam bentuk senyawa anorganik yang terlarut dan dalam bentuk senyawa organik yang partikulat. Nah, senyawa anorganik fosfat ini pada umumnya pada perairan ini dia itu berbentuk ion orto asam fosfat, di mana 10%-nya sebagai ion fosfat dan 90%-nya sebagai ion HPO4 2-min. Nah, meningkatnya konsentrasi dari fosfor ini sendiri itu menimbulkan eutrofikasi yang meningkat dengan pesat atau tidak sesuai, terlalu cepat begitu naiknya, sehingga menyebabkan kematian biota air atau makhluk hidup yang ada di air. Nah, sehingga pertumbuhan dari alga di perairan itu tidak terkendali dan mengurangi konsentrasi oksigen yang ada di perairan. Nah, sehingga diperlukannya suatu material atau suatu bahan yang dapat menurunkan kadar dari fosfor ini sendiri. Salah satunya yaitu membuatkan material yang dapat menyerap fosfor. Lalu saat ini ada beberapa metode yang digunakan untuk mengurangi konsentrasi dari fosfor ini sendiri. Yang pertama ada penukaran ion, yang kedua ada elektrokoagulasi, yang ketiga ada adsorpsi. Tapi kebanyakan yang digunakan adalah adsorpsi karena metode ini dianggap lebih murah dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Nah, salah satu bahan yang menjadi alternatif untuk menjadi penyerap dari atau pengurang dari ion dari fosfor ini sendiri yaitu salah satunya batu kapur. Nah, di mana batu kapur atau CaCO3 rumus kimianya merupakan batuan sedimen yang dapat dibentuk yang terbentuk dari rombakan batu kapur yang sudah lama, juga terbentuk dari endapan larutan CaCO3 atau kalsium karbonat, dan juga bisa dihasilkan dari cangkang atau kerangka binatang. Nah, batu kapur ini merupakan batuan padat yang mengandung banyak sekali kalsium karbonat atau CaCO3, sehingga dia merupakan suatu material yang metastabil karena dalam jangka waktu tertentu dia dapat berubah menjadi kalsit seperti itu. Nah, karena batu kapur ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti flokulan pada air, untuk pengolahan limbah, dan untuk pengolahan tanah asam, sehingga saya sebagai penulis dari makalah tertarik untuk membahas tentang adsorpsi ion fosfat pada larutan baku fosfat oleh batu kapur. Nah, di mana di sini kita lebih menekankan tentang batu kapurnya, makanya kita tidak menggunakan fosfat dalam bentuk sampel dari pencemaran lingkungan, tetapi kita hanya menggunakan larutan baku fosfat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dari makalah saya. Yang pertama itu tentang batu kapur. Nah, batu kapur ini
sudah dijelaskan di awal juga tadi sedikit, merupakan sedimen yang mengandung karbonat, karena tadi rumus kimianya saja sudah CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, pada umumnya batu kapur ini yang banyak terdapat itu dalam bentuk kalsit dengan warna yang berbeda-beda. Nah, warnanya ini tergantung dari apa yang terkandung di dalam batu kapur tersebut. Misalnya saja itu ada lempung, ada quartz, ada oksida besi, ada mangan dan unsur organik lainnya. Nah, batu kapur ini sendiri memiliki berat jenis sekitar 2,6 sampai 2,8 gram per centimeter kubik. Nah, dimana kalau dalam keadaan murni dia itu akan membentuk kristal kalsit atau kristal CaCO3, dan untuk berat volumenya itu sekitar 1,7 sampai 2,6 gram per centimeter kubik. Dan untuk struktur dari CaCO3 dan struktur kristal dari CaCO3 akan saya tampilkan di layar. Dan selanjutnya itu ada komposisi dari batu kapur tersebut. Nah, saya mengambil data literatur dari pengujian XRF. Saya akan tampilkan tabelnya. Dilihat dari tabel kita bisa lihat bahwa komposisi kimia terbanyak dari batu kapur itu adalah kalsium dengan persentase 92,1%. Dan untuk pemanfaatan dari batu kapur ini pada umumnya digunakan untuk bahan baku dalam pengolahan kaca, kalsinasi, dan untuk pembuatan kapur. Bisa juga digunakan pembuatan dari bubuk pemucat, dan juga tentu saja digunakan untuk pembuatan semen. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dari ion fosfat, di mana di awal tadi sudah dijelaskan atau disinggung sedikit bahwa fosfor itu di alam tidak terbentuk berdiri sendiri, tetapi dia dalam bentuk senyawa. Nah, dalam bentuk senyawanya ini pun terdapat dua bentuk. Yang pertama ada bentuk organik, yang kedua ada bentuk anorganik. Nah, fosfat yang ada di perairan ini yang menyebabkan pencemaran umumnya merupakan limbahan dari aktivitas industri atau aktivitas domestik, juga penambangan, lalu ada aktivitas pertanian dari masyarakat sekitarnya. Nah, fosfor ini memiliki banyak kegunaan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam unit terkecil di dalam tubuh kita pun dia membutuhkan fosfor dalam bentuk adenosin trifosfat yang digunakan sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Nah, untuk fosfor yang berada di perairan atau dalam bentuk pencemaran di perairan itu tidak ditemukan dalam bentuk unsurnya, tetapi ditemukan dalam bentuk senyawa anorganik yang terlarut seperti ortofosfat dan polifosfat. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka dari adsorpsi. Yang pertama itu ada pengertiannya, di mana pengertian dari adsorpsi itu menurut Giatmi tahun 2008, adsorpsi merupakan suatu proses penggumpalan substansi atau materi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpulnya bahan tersebut di dalam suatu penyerap. Nah, pada adsorpsi ini ada dua hal yang kita kenal, yaitu ada adsorben, lalu yang kedua ada adsorbat. Adsorben itu adalah zat penyerapnya, sedangkan adsorbat merupakan zat yang diserap. Nah, adsorpsi ini merupakan suatu proses penjerapan ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat pada suatu padatan atau cairan atau kita sebut dengan zat penjerap atau adsorben, dan akhirnya zat yang terserap ini akan membentuk suatu lapisan pada permukaan dari adsorben itu. Berbeda dengan yang absorpsi, di mana
terjadinya penyerapan fluida oleh fluida lainnya dengan membentuk suatu larutan. Nah, selanjutnya ada adsorben. Nah, adsorben ini merupakan suatu zat padat yang dapat menyerap komponen-komponen tertentu dari suatu fluida. Nah, adsorben ini biasanya menggunakan zat padat atau bahan-bahan yang memiliki pori-pori sehingga terjadi proses adsorpsi pada pori-pori tersebut. Nah, pada umumnya pori-pori yang terdapat di adsorben ini ukurannya sangat kecil sehingga luas permukaan atau luas terjadinya adsorpsi itu lebih luas daripada yang terlihat dari luarnya. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme dari adsorpsi, di mana proses adsorpsi ini terjadi apabila suatu padatan atau molekul gas atau cairan itu dikontak langsungkan dengan molekul-molekul adsorbat, sehingga di dalamnya atau di antara mereka itu bakalan terjadi gaya kohesif atau gaya hidrostatik dan gaya ikatan hidrogen yang bekerja di antara molekul materialnya. Nah, dari proses adsorpsi ini kita bisa melihat bahwa molekul pada larutan itu akan meninggalkan larutannya untuk menempel pada permukaan adsorben atau apa yang mengadsorpsinya akibat dari reaksi kimia dan reaksi fisika yang terjadi. Nah, proses adsorpsi ini tergantung pada yang pertama itu pada sifat zat padat yang mengadsorpsi atau sifat dari adsorben. Lalu yang kedua itu sifat antar molekul yang diserap atau adsorbatnya. Lalu ada konsentrasi, ada temperatur dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada jenis adsorpsi. Berdasarkan kekuatannya dalam berinteraksi, adsorpsi ini terdiri dari dua. Yang pertama itu adsorpsi secara fisika, yang kedua itu ada adsorpsi secara kimia. Nah, untuk adsorpsi secara fisika ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik yang lemah di antara adsorben dengan adsorbat, atau gaya ini bisa kita sebut sebagai gaya van der Waals, sehingga adsorbat ini dapat bergerak dari satu bagian permukaan ke bagian permukaan lainnya yang ada pada adsorben. Nah, selanjutnya itu ada adsorpsi secara kimia, di mana adsorpsi ini terjadi karena adanya pertukaran atau pemakaian bersama elektron antara adsorben dengan adsorbat sehingga terjadinya reaksi kimia. Nah, ikatan yang terbentuk dari adsorpsi ini merupakan ikatan yang lebih kuat daripada adsorpsi secara fisika. Nah, untuk perbedaan antara adsorpsi secara fisika dan secara kimia ini, saya akan tampilkan tabel di layar. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari suatu adsorpsi. Yang pertama itu kita lihat dari jenis adsorbatnya. Nah, dari jenis adsorbatnya ini kita lihat berapa ukuran molekul adsorbatnya, lalu kepolaran dari adsorbat itu sendiri. Lalu faktor yang kedua itu ada suhu, faktor ketiga itu ada kelarutan dari adsorbat, yang keempat itu karakteristik dari adsorben, yang kelima itu bagaimana kita mengaduknya atau pengadukan, lalu yang terakhir itu ada pH. Nah, selanjutnya itu ada tinjauan pustaka tentang aktivasi adsorben, di mana aktivasi di sini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada secara fisika, yang kedua itu ada secara kimia. Nah, untuk yang secara fisika ini dilakukan untuk memperluas pori-pori yang ada pada permukaan adsorben dengan cara memecahkan molekul-molekul atau mengoksidasikan molekul-molekul yang ada pada permukaan adsorben, sehingga permukaan adsorben ini mengalami perubahan secara fisik, yaitu luas permukaannya, di mana luas permukaannya ini akan bertambah besar. Lalu yang kedua itu ada aktivasi secara kimia, di mana aktivasi secara kimia ini juga bertujuan untuk memperluas atau memperbesar luas permukaan dari pori-pori suatu adsorben, tetapi dengan cara menambahkan larutan-larutan kimia yang bersifat agen pengaktivasi. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan dari makalah. Nah, pembahasan dari makalah saya ini dimulai dari aktivasi dari adsorben, di mana
berdasarkan jurnal yang saya ambil dari saudara P. Suarya, beliau menggunakan aktivasi secara fisika maupun secara kimia. Nah, untuk aktivasi secara fisika ini, beliau melakukan proses kalsinasi atau pembakaran dengan suhu 1200 derajat Celcius selama 5 jam. Nah, tujuan dari pembakaran ini sendiri untuk memecahkan molekul-molekul dari kalsium karbonat, sehingga yang awalnya ini kalsium karbonat dia akan berubah menjadi kalsium oksida. Nah, selain untuk memecahkan molekul ini, proses pembakaran ini bertujuan untuk memperbesar dari ukuran pori-pori yang ada pada adsorben ini. Nah, selanjutnya itu ada aktivasi secara kimia. Nah, di mana telah disinggungkan tadi bahwa aktivasi secara kimia ini menggunakan larutan kimia yang bersifat agen pengaktivasi. Nah, berdasarkan jurnal saudara P. Suarya ini, beliau menggunakan larutan asam sulfat 2 molar sebagai larutan kimia agen pengaktivasinya. Nah, penggunaan asam sulfat ini sebagai aktivator karena dalam asam sulfat ini terdapat ion H+ atau hidrogen yang dapat disubstitusikan kepada pengotor-pengotor yang ada pada permukaan batu kapur itu. Sehingga batu kapur ini bersih dari pengotor dan meningkatkan sisi aktif permukaan adsorben itu sendiri. Nah, untuk ion fosfat, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ion fosfat ini merupakan ion yang poliatomik, di mana dia mengandung satu atom fosfor, satu atom hidrogen, dan 4 atom oksigen. Nah, di mana dalam bentuk ioniknya fosfat ini memiliki muatan formal yaitu negatif 2, atau bisa dinotasikan dengan HPO4 2-. Nah, karena yang bersifat negatif atau memiliki muatan negatif inilah ion fosfat bisa diabsorpsi oleh batu kapur. Nah, untuk batu kapurnya ini kenapa bisa digunakan sebagai penyerap? Karena dilihat dari strukturnya, batu kapur ini memiliki struktur yang berpori-pori dan berongga-rongga, sehingga memungkinkan untuk memerangkapkan suatu material di antara rongga-rongga atau pori-porinya ini. Nah, selain memiliki struktur yang berongga, batu kapur ini memiliki permukaan yang bermuatan positif. Kenapa bisa terjadi adanya muatan positif ini? Karena pada batu kapur ini ada ion Ca2+, karena kan pada dasarnya batu kapur ini mengandung kalsium. Selain adanya ion Ca2+ ini, terdapat pula ion H+. Nah, ion H+ ini didapatkan pada proses aktivasi menggunakan larutan asam sulfat, di mana pada saat aktivasi itu terjadi penukaran ion H+ yang ada pada asam sulfat dengan pengotor-pengotor yang ada pada permukaan adsorben, sehingga ion H+ ini tadi menempel pada permukaan adsorben. Nah, karena terbentuknya muatan positif pada permukaan dari adsorben atau batu kapur ini, maka memungkinkan untuk batu kapur mengikat ion fosfat yang memiliki muatan negatif, karena ion negatif akan mengikat ion positif. Dengan proses yang pertama itu ion HPO4 2- atau fosfat ini terabsorpsi pada pori-pori batu kapur yang di permukaannya sudah terdapat ion Ca2+ dan H+, sehingga terjadinya pertukaran atau pemakaian bersama elektron membentuk senyawa CaHPO4 dan H3PO4. Nah, lalu pada saat proses absorpsi itu, seperti yang sudah saya beritahu pada tinjauan pustaka tadi, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi dari absorpsi. Tetapi pada jurnal saudara P. Suarya yang saya gunakan, beliau menyebutkan faktor yang mempengaruhi penelitiannya itu, yang pertama ada waktu kontak, yang kedua itu ada konsentrasi dari ion fosfat. Nah, kenapa waktu kontak ini berpengaruh pada penelitiannya? Karena waktu kontak ini mempengaruhi banyak atau tidaknya partikel atau adsorbat yang terserap.
karena pada dasarnya setiap adsorban itu memiliki kemampuan menyerap yang berbeda-beda. Nah, untuk pengaruh dari konsentrasi anion ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi dari anion, atau di sini kita menggunakan ion fosfat, maka absorpsi yang terjadi pada batu kapur ini akan terjadi pada pH yang lebih rendah pula, sehingga jika terdapat anion yang banyak, maka kita juga membutuhkan kation yang banyak, sehingga menyebabkan pH pada absorpsi itu menurun. Nah, berdasarkan jurnal yang saya angkat milik saudara Pesu Arya ini, terjadi absorpsi secara kimia. Hal ini terjadi karena adanya pertukaran molekul-molekul antara batu kapur dengan ion fosfat, sehingga terjadi reaksi kimia. Makanya ikatan yang terbentuk antara batu kapur dengan ion fosfat ini ikatan yang sangat kuat dan membentuk suatu lapisan yang monolayer. Nah, absorpsi kimia ini tidak bersifat reversibel dan umumnya terjadi pada suhu yang tinggi. Tadi disebutkan bahwa terjadi ikatan kimia yang kuat. Nah, ikatan kimia tersebut adalah ikatan ionik yang terbentuk antara ion Ca2+ dan ion H+ dengan ion HPO4 2-. Terjadi karena adanya gaya elektrostatik antara kation logam dari Ca2+ dengan ion non-logam. Nah, selanjutnya itu ada penentuan waktu kontak optimum adsorpsi. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan suatu adsorben, atau di sini adalah batu kapur, dalam menyerap ion HPO4 2- atau ion fosfat secara maksimum sampai tercapai keadaan jenuh. Nah, berdasarkan penelitian dari saudara Pesu Arya ini, serbuk batu kapur teraktivasi direaksikan dengan ion fosfat atau larutan standar fosfat 70 ppm. Campuran diaduk dengan variasi pengadukan 0, 15, 30, 45, dan 60 menit. Nah, menurut Sembiring Sinaga 2003, pengadukan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada partikel batu kapur untuk berinteraksi dengan ion fosfat. Jadi karena adanya pengadukan ini, maka intensitas bertemu antara batu kapur dengan ion fosfat ini semakin besar. Nah, absorpsi ion fosfat terhadap batu kapur berinteraksi dengan ion fosfat selama 15 menit. Hal ini terlihat pada kurva, akan saya tampilkan di layar. Saat batu kapur teraktivasi direaksikan dengan ion fosfat selama 15 menit, terjadi peningkatan absorpsi ion fosfat relatif tajam. Namun pada menit berikutnya terjadi penurunan absorpsi ion fosfat secara konstan. Hal ini terjadi karena ikatan yang terbentuk merupakan ikatan yang sangat kuat, sehingga lapisan yang terbentuk pada adsorben atau batu kapur ini hanya terbentuk satu lapis saja atau monolayer. Nah, batu kapur yang sudah terlapisi ion fosfat ini tidak mampu dia lagi untuk mengabsorpsi ion fosfat yang lain, sehingga menunjukkan bahwa waktu absorpsi ion fosfat ini dalam jumlah maksimum diperlukan waktu 15 menit. Nah, untuk konsentrasi optimum fosfat pada jurnal saudara Pesu Arya ini direaksikan 0,5 gram batu kapur teraktivasi dengan 25 mili larutan standar fosfat dan diaduk selama 30 menit. Nah, untuk konsentrasi larutan standar fosfat yang digunakan itu berturut-turut adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70, 80, 90, dan 100 ppm. Nah, terlihat pada kurva, akan saya tampilkan di layar. Pada konsentrasi 10 sampai 70 ppm terjadi kenaikan absorpsi ion fosfat. Hal ini terjadi karena semakin besar konsentrasi dari ion fosfat, maka semakin banyak partikel dari fosfat ini yang berinteraksi dengan batu kapur yang teraktivasi, sehingga kalau misalnya banyak
ion fosfat yang terserap, maka kemampuan absorpsinya bisa dikatakan meningkat. Nah, konsentrasi optimum pada penelitian saudara Pesu Arya ini terjadi pada konsentrasi 70 ppm dengan kapasitas absorpsi sebesar 3,094 mg per gram. Nah, sedangkan pada konsentrasi di atas 70 ppm terjadi penurunan absorpsi fosfat. Hal ini terjadi karena permukaan dari batu kapur ini yang sudah jenuh atau sudah penuh dengan ion fosfat, sehingga ada fosfat yang tidak terserap oleh batu kapur. Selanjutnya itu ada penutup atau kesimpulan, di mana kesimpulan dari makalah saya ini yaitu batu kapur ini dapat digunakan sebagai penyerap atau absorben dari ion fosfat karena dilihat dari strukturnya yang berpori-pori atau berongga-rongga. Nah, selain itu karena juga batu kapur ini memiliki muatan positif pada permukaannya, karena hal ini memungkinkan batu kapur untuk mengikat ion fosfat yang memiliki muatan negatif. Untuk meningkatkan kinerja absorpsi dari batu kapur ini dapat dilakukan dengan cara aktivasi, baik itu secara fisika maupun secara kimia. Nah, lalu absorpsi yang terjadi pada batu kapur ini terjadi secara kimia. Hal ini ditandai dengan terjadinya ikatan antara batu kapur dengan ion fosfat. Nah, sekian dan penyajian makalah dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.